Hidup sederhana emang bener bikin bahagia. Dalam menjalani hidup, bukan hanya memenuhi kebutuhan primer saja, namun juga kebutuhan tersier, serta untuk memenuhi eksistensi diri. Nah, ini yang membuat hidup lebih kompleks. Padahal, jika lo terus menuruti keinginan pribadi demi meraih validasi, ya hidup lo akan selalu merasa kurang dengan apa yang dipunya. Ini yang membuat hidup lo jadi merasa kurang bahagia. Dan udah waktunya lo menerapkan gaya hidup sederhana demi raih bahagia gitu. Gaya hidup sederhana merupakan kebiasaan dan perilaku seseorang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Namun perlu diingat, gaya hidup sederhana berbeda dengan pelit dan kikir. Faktanya, bergaya hidup sederhana berarti lebih mengutamakan kebutuhan primer yang menyesuaikan dengan kemampuan finansial seseorang. Jadi, tahu mana kebutuhan yang jadi prioritas dan mana kebutuhan yang enggak terlalu mendesak gitu. Dan pertama, waktunya lo kurangi gaya hidup konsumtif. Secara bertahap, cobalah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, bahkan kalau bisa ya dihindari. Lo harus bisa menahan diri. Gaya hidup konsumtif akan menggoda lo untuk tunduk pada keinginan dan bukan karena kebutuhan. Boleh aja belanja hedon atau jajan keren, tapi nggak perlu setiap hari dan saban pekan juga kan. Kedua, waktunya lo jangan paksa diri untuk menuruti gengsi. Aslinya bro, gengsi yang bikin mahal itu. Memaksakan diri mengikuti gaya hidup orang lain atas nama gengsi dan mengais validasi sama saja menyiksa diri. Apalagi jika nggak diimbangi dengan kemampuan finansial yang memumpuni. Apa perlu susah payah membeli barang branded yang sebenarnya nggak sesuai kantong lo pribadi? Apakah sepadan hidup mewah namun masih mengandalkan fasilitas pay later? Daripada termakan gengsi, lebih baik gunakan uang lo untuk ditabung atau belajar investasi. Ketiga, waktunya juga lo fokus pada pencapaian diri, bukan orang lain. Lo nggak perlu melirik pencapaian orang lain untuk membandingkan pencapaian hidup lo saat ini. Karena setiap orang pasti punya struggle-nya masing-masing. You do you. Ya hanya lo yang tahu seberapa baik pencapaian hidup yang telah dilalui. Kalau mau membandingkan, coba bandingkan diri lo sendiri dari beberapa tahun yang lalu dengan hari ini. Lo dulu sama lo sekarang gimana gitu? Sudah berkembang atau masih stuck? Hal yang paling penting adalah bagaimana lo bisa menjadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Nggak perlu sibuk lirik kanan dan kiri. Keempat, waktunya lo kurangi juga pengeluaran yang nggak begitu penting. Tanpa lo sadari, ternyata ada beberapa pengeluaran kecil yang sebenarnya enggak penting dan enggak bener-bener butuh. Padahal jarang lo gunakan juga gitu. Contohnya seperti terlalu banyak berlangganan di platform sosial media gitu. Ada juga berbagai pengeluaran kecil yang tampak sederhana tapi lumayan juga. Kayak contoh check out barang lucu di e-commerce, jajan es kopi semisal. Pengeluaran yang sedikit-sedikit ini ya lama-lama jadi bukit. Kelima, udah waktunya juga lo jangan lupa bahwa hidup itu untuk tetap menabung dan berinvestasi. Meski gaya hidup sederhana, bukan berarti lo nggak punya apa-apa. Sisihkan penghasilan lo untuk ditabung dan investasi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan keuangan di masa depan. Serta ya lo bisa menjaga kekayaan agar aman dari inflasi. Karena ada banyak cara yang bisa lo coba. Contoh seperti lo mau menabung, investasi emas, atau lo main saham, investasi di reksadana gitu. Nah gimana? Apakah lo mulai tertarik untuk menjalani hidup jadi lebih sederhana? Punya banyak uang berjuta-juta nggak ada gunanya jika nggak bahagia. Ya lebih baik bergaya hidup sederhana aja gitu.
4 bentuk investasi terbaik agar hidup bahagia. Nggak sedikit orang yang bertanya-tanya tentang resep atau rahasia untuk bahagia. Definisi hidup bahagia memang berbeda-beda untuk setiap orang. Namun seorang ahli dari Universitas Harvard, Profesor Arthur Brooks, menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperlukan untuk membangun kehidupan yang bahagia. Menurutnya, langkah dalam membangun kebahagiaan sama seperti membangun portofolio investasi, menempatkan fokus dan tujuan di tempat berbeda dengan seimbang. Seseorang perlu berinvestasi di 4 bidang ini nih. Investasi berbentuk keyakinan hidup. Setiap individu perlu memilih keyakinan hidup yang sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, menurut Brooks, seseorang perlu menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka memahami dunia. Contoh seperti memahami agama, memahami praktik spiritual, atau apapun bentuknya yang dapat membantu untuk memberikan makna dalam hidup. Nah, itu jelas jadi pondasi dalam mencapai kebahagiaan hidup, ya siapapun orangnya. Kedua adalah investasi berbentuk keluarga. Menurut Brooks, keluarga adalah hal yang utama dan gak dapat dikesampingkan loh. Karena mereka orang adalah bagian utama dalam kehidupan yang dapat diandalkan. Brooks sangat menyarankan setiap orang untuk menghabiskan waktu dan mempererat hubungan dengan keluarga demi hidup yang bahagia. Jadi ini investasi berbentuk kepada keluarga. Berikutnya yang ketiga adalah investasi dengan memiliki komunitas dan teman yang mendukung. Artinya circle yang satu pemikiran, satu visi misi sama lo. Selain hubungan dengan keluarga, hubungan pertemanan atau persahabatan juga selalu dijaga agar tetap kuat sehingga bisa memiliki hubungan yang erat. Nah, selain hubungan antara masing-masing individu, juga dalam hubungan lewat grup atau komunitas, menurut Brooks, persahabatan dapat mempengaruhi kebahagiaan seseorang juga. Nah, kalian orang udah belum memiliki 3 konsep investasi untuk keberlangsungan hidup yang bahagia? Pada dasarnya, kita orang mau melakukan investasi tujuannya untuk apa? Pasti yang dicarikan kebahagiaan. Nah, terakhir nih guys, yang keempat, investasi lewat pekerjaan yang bermakna. Jangan remehkan pekerjaan, karena ini adalah satu bentuk investasi juga dalam hidup yang perlu diperhatikan. Brooks mengatakan bahwa seseorang perlu memilih pekerjaan yang dapat membuat mereka merasa puas dengan kehidupan. Ini nggak selalu dengan pekerjaan yang memiliki gaji tinggi gitu semisal, atau di perusahaan yang mentereng. Kayaknya bangga gitu kan ketika lo orang bekerja di sebuah perusahaan yang terkenal. Meski nggak bisa dimungkiri bahwa uang bisa membeli kebahagiaan mungkin bagi sebahagian orang, namun yang penting adalah bagaimana apa yang kita lakukan berguna bagi sesama. Setiap orang tentu mendambakan untuk dapat hidup bahagia, menjalani hari tanpa sedih gitu. Tapi apakah memungkinkan untuk selalu hidup bahagia? Ternyata ada caranya, yaitu dengan menginvestasikan diri dalam 4 hal tadi. Hidup bahagia juga dipengaruhi berbagai aspek seperti kondisi finansial memang, kemudian emosional, dan fisik. Ingatlah bahwa kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Investasi untuk diri sendiri adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Nah, gimana menurut kalian orang? Lo tulis komentar terbaik di bawah, subscribe dan share ke teman-teman yang lain.